untuk teman-teman sekalian para petani. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kita kedatangan tamu dari Fakultas Pertanian Universitas Medan Area, yaitu kita ingin membahas tentang penyuluhan mengenai materi edukasi tentang teknik ataupun peningkatan pertanian yang efektif ataupun yang berkelanjutan. Baik, akan saya serahkan kepada teman-teman dari Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Ya, terima kasih untuk Bapak penyuluh. Di sini saya ingin menyampaikan bagaimana sih cara dan teknik berbudidaya di dalam pertanian. Yang pertama itu kita harus melakukan pengolahan lahan. Kita pasti bertanya, apa itu pengolahan lahan? Pengolahan lahan itu adalah proses awal sebelum kita menanam. Nah, hal yang perlu dilakukan pada saat pengolahan lahan yaitu menggunakan pupuk organik, di mana tujuannya agar tanah itu sehat dan tanaman yang kita tanam itu juga akan tumbuh sehat dan meningkatkan produksi dari tanaman itu sendiri. Nanti ketika tanaman itu sudah sehat, otomatis pendapatan petani akan bertambah. Adalah penggunaan benih yang unggul atau bibit yang unggul. Ada dua perbedaan benih dan bibit, teman-teman. Dan bibit adalah sebelum persemaian dan bibit adalah ketika sudah jadinya. Nah, para petani itu harus menggunakan bibit yang selektif untuk peningkatan pertanian yang efektif. Seperti pertama adalah IR46, itu adalah varietas padi. Itu udah disertifikasi dan bermutu oleh badan yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah jika teman-teman ingin menanam sawit, itu menggunakan atau direkomendasikan untuk menggunakan MT Ganoderma dari Sopindo. Itu telah disertifikasi sebagai pencegahan awal dari penyakit Ganoderma. Ya, baiklah. Setelah menggunakan bibit yang berkualitas dan bersertifikasi, hal yang perlu kita amati dan kita ketahui bahwasanya jika sebuah tanaman tidak memiliki sebuah pengairan atau irigasi yang bagus, kita sedikit mengalami kesulitan untuk berbudidaya. Maka dari itu perlu adanya irigasi dan drainase dalam sebuah apa yang kita tanam. Ibaratnya ibu-ibu dan bapak-bapak nih berbudidaya tanaman padi. Nah, kan nggak mungkin air itu tetap aja di dalam lokasi tanaman. Maka perlu ada juga drainase untuk mengurangi jumlah air yang di dalam. Itu dia. Baik, yang keempat adalah pengendalian hama yang efektif. Di sini kita bisa menggunakan pestisida, teman-teman semua. Untuk kelebihan pestisida kimia itu tidak baik untuk kesehatan tanaman dan kesehatan dan keberlanjutan dari lingkungan kita. Maka untuk itu kami menganjurkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk menggunakan pestisida alami seperti menggunakan ekoenzim sebagai bahan utama dalam pembuatan pestisida. Jadi bapak ibu bisa menggunakan ekoenzim dengan mencampurkan bahan-bahan yang tidak terurai seperti daun, kayu-kayuan dan lain sebagainya, itu dicampurkan dalam ekoenzim. Setelah itu didiamkan 2 bulan, kemudian itu dapat sebagai pestisida alami. Pada poin kelima ini yaitu tentang penerapan pertanian berkelanjutan. Dari keempat poin tadi, mulai dari pengolahan lahan, terus irigasi, terus bibit dan yang bersertifikasi, terus satu lagi tadi pestisida. Nah, untuk di pertanian berkelanjutan ini, itu kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya kita menggunakan ekoenzim. Itu kita menggunakan yang organik. Selain ekoenzim itu, kita bisa menggunakan mulsa dari jerami-jerami padi. Kita jangan menggunakan plastik untuk pertanian berkelanjutan agar lingkungan kita itu tetap lestari dan bestari seperti kampus kita. Terima kasih. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kita harus menerapkan 5 prinsip dalam pertanian yang efektif. Yang pertama adalah pengelolaan tanah yang berkelanjutan. Yang
kedua adalah penggunaan benih atau bibit yang unggul, yang ketiga adalah irigasi yang efektif, dan yang keempat adalah pengendalian hama, yang terakhir adalah pertanian berkelanjutan. Sekian dari hasil dari abang-abang mahasiswa dari pertanian dari Universitas Medan Area. Sekian banyak, sedikit banyaknya yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk bagi Bapak Ibu para petani dalam meningkatkan hasil pertanian yang efektif ataupun berkelanjutan. Nah, sekian dari kami. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.